Selamat siang, Anda menyaksikan Usni Headline News bersama saya, Helpina Damayanti. Guna mencegah penyebaran virus corona, pemerintah Indonesia telah melaksanakan sistem PSBB yang dimulai sejak 10 April 2020. DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang menjalankan sistem PSBB pada 10 April 2020, yang kemudian disusul oleh Provinsi Banten pada 18 April 2020 dan provinsi penyangga Jakarta lainnya. PSBB tahap pertama di Provinsi Banten diberlakukan sejak 18 April hingga 3 Mei 2020, yang kemudian diperpanjang sejak tanggal 4 Mei hingga 17 Mei 2020. PSBB pada tahap ketiga diberlakukan pada 18 hingga 31 Mei 2020. Berbeda dengan Provinsi DKI Jakarta dan provinsi lainnya yang akan segera mengakhiri masa PSBB pada 4 Juni mendatang, Provinsi Banten akan segera melakukan PSBB tahap keempat dengan jangka waktu yang belum ditentukan. Bila dilihat dari data BNPB, penyebaran virus corona di Banten sudah sedikit menurun. Terlihat dari angka pasien positif yang menurun walaupun belum signifikan, tingkat kesembuhan yang cukup tinggi, dan berkurangnya angka pasien yang meninggal. Dijelaskan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim bahwa Banten akan berencana ikut melaksanakan new normal dengan tetap menjalankan sistem PSBB. PSBB tahap keempat ini tampaknya tidak dijalankan maksimal oleh masyarakat setempat. Pasalnya, arus lalu lintas yang sebelumnya sepi kini semakin menjadi ramai. Tidak ada kemacetan, tetapi kepadatan kendaraan yang berlalu lalang semakin bertambah. Sejak pelaksanaan PSBB berlangsung, banyak kegiatan yang dibatasi seperti berjualan. Banyak orang yang merasa dirugikan akibat penerapan PSBB ini, khususnya bagi orang-orang yang memang berpenghasilan harian. Namun, para pekerja harian seperti ojol dan pedagang kaki lima terpaksa tetap bekerja seperti hari biasanya meski sudah dilakukan pelarangan. Keadaan ekonomi yang sangat berimbas mengingat masa PSBB ini belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Selain itu, PSBB yang dilakukan di bulan Ramadan ini ternyata tidak bisa menghentikan beberapa kegiatan yang khususnya dilakukan di bulan suci ini. Terlihat dari beberapa daerah di Kota Tangerang, masih banyak pedagang yang nekat untuk berjualan takjil di sudut jalan yang tentunya menyebabkan kemacetan dan mendatangkan keramaian. Namun, masyarakat pun sebagai pembeli masih sadar dengan mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan tetap menggunakan masker. Walaupun bulan suci Ramadan tahun ini dilakukan dengan sistem PSBB, namun tampaknya suasana dan hikmat dari bulan Ramadan sendiri masih bisa dirasakan. Jika biasanya bulan Ramadan orang-orang membeli baju untuk lebaran dan berpergian ke rumah sanak saudara untuk bersilaturahmi, namun pada tahun ini sedikit berbeda. Mengingat dalam menjalankan sistem PSBB sendiri, toko-toko dan mal tidak diperbolehkan dibuka. Terlihat beberapa daerah perumahan juga melakukan sistem lockdown lokal, sehingga tidak sembarang orang yang dapat diperbolehkan masuk. Tidak ada perjumpaan dari rumah ke rumah selama lebaran, sehingga suasana yang diciptakan pada saat lebaran terasa sepi karena semua orang diwajibkan untuk di rumah saja. Begitu pula dengan sholat Id yang dilakukan di rumah. Kami berkesempatan untuk bisa mewawancarai salah satu warga di Larangan Indah, Tangerang, dan berikut liputannya. Pasti sih lebaran kali ini bikin sedih parah. Yang gue rasain tuh yang pertama dari sisi keluarga ya, gue udah jarang ngumpul pas hari-hari biasanya, ditambah lagi momen yang biasanya ramai jadi sepi banget, nggak bisa salaman juga. Terus yang pas sholat Id ya, gue ngerasain juga biasanya tetangga datang, ini nggak datang. Kita nge-lockdown rumah juga. Ya biasa salaman tempel aja. Salaman tempel juga nggak ada, nggak bisa salaman banget. Terus sholat Id dikasih hand sanitizer, harus pakai protokol kesehatan, itu yang pasti. Yang kemarin gue rasain. Terus juga pas ternyata gue ke makam tuh sepi, nggak begitu rame, karena mereka juga takut kan. Jalanan sih gue lihat kemarin pas lebaran sepi banget karena mereka lebih mementingin kesehatan diri sendiri. Terus juga ya, yang gue rasain karena gue orang Jogja asli,
Ngomong Jogja. Jadi biasanya gue lebaran pulang kampung karena gue punya nenek di sana. Dan kali ini gue nggak bisa. Ya pasti gue sedih banget, nggak bisa ke sana, nggak bisa ya jenguk mereka, nggak bisa, ya pasti sedih. Itu yang gue rasain. Harapan gue ke depannya sebenarnya mau nggak mau harus memberaniin diri sih, tapi dengan protokol kesehatan. Sebab kalau misalnya kita diem di tempat, ya diem di tempat mati semua. Mati itu atas dasar ekonomi juga nggak jalan, gue juga bingung nyari uang, ya kan. Terus juga apa namanya, kemana-mana mesti diinta itu buat kerja padahal. Terus juga PHK, gue ngerasain juga kemarin WFH dan terus diberhentiin juga, terus dipanggil lagi, berhentiin lagi. Rasa sih bener-bener pengennya sih ngeberaniin diri, cuman pakai protokol kesehatan biar semua perekonomian jalan. Itu sih harapan gue. Di tengah pandemi COVID-19, belakangan ini masyarakat Indonesia tengah dihidupkan dengan tren olahraga bersepeda. Terlihat dari beberapa kawasan jalanan yang dipenuhi oleh para pesepeda. Tren bersepeda ini dijadikan sebagai salah satu olahraga ringan yang bisa dilakukan saat pandemi COVID-19 berlangsung. Namun, masyarakat tetap diwajibkan untuk tetap menggunakan masker saat hendak bersepeda. Olahraga sepeda ini tidak hanya dinikmati oleh para kaum muda-mudi, tetapi juga para kaum orang tua yang ikut merayakannya. Terlihat di sepanjang kawasan jalanan seperti perumahan dan jalanan raya, jalan besar. Selain itu, tren bersepeda ini juga menguntungkan para usaha pesepeda. Pasalnya, minat pembelian sepeda meningkat menjadi 2 kali lipat dari biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya, Helvina Damianti. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk bisa mengulas salah satu sosok pedagang yang terkena dampak langsung dari COVID-19. Ya, berikut liputannya. Rahmat. Kurang lebih 13 tahun. Ngambil dari orang. Ya kalau habis ya 4,5 dong. Ya tergantung, paling dapat setengahnya. Jam 5 sore. Indonesia tidak hanya kaya dalam wisata alamnya yang indah serta sukunya yang beragam, tetapi makanan kuliner khas Nusantaranya yang beragam pula, mulai dari makanan ringan hingga makanan berat. Hai, balik lagi nih sama saya Helvina Damianti dalam acara Icip-Icip Rasa. Nah, kali ini saya berkesempatan buat nyicipin beberapa makanan, yaitu ada makanan khas dari Nusantara, yang kedua ada makanan yang trending, dan yang ketiga ada minuman yang lagi hits sekarang. Nah, ini semua saya beli pakai lewat aplikasi ojek online, karena kalian tahu sekarang ini kan keadaannya masih rumit gini ya karena ada COVID. Jadi lebih baik kita hindarin yang acara-acara di luar itu ya. Oke, lanjut aja. Oh ya, nah sebelum makan jangan lupa buat bersih tangan kalian, cuci tangan. Nah, lanjut aja, yang pertama ada sate padang. Pasti kalian udah populer dan familiar sama rasanya. Ya, sate padang ini kayak namanya asalnya dari
Rasanya tuh gurih, ada gurihnya, asinnya, pedesnya, semua kecampur. Nah, buat kisaran harganya nih, kisaran harganya itu sekitar 10.000 sampai dengan 30.000 tergantung tempat yang kamu beli. Nah, lanjut. Di sini ada bakso aci. Pasti kalian yang usianya muda pasti tahu, soalnya ini makanan yang terkenal banget. Bakso aci ini bukan dari daging. Jadi bakso aci ini terbuat dari sagu. Nggak tahu ya ini dalamnya ada atau enggak. Langsung aja kita cobain yuk. Ternyata dalamnya itu dia kayak ada isiannya gitu loh, cuman kayaknya bukan daging, cuman kayak rempah-rempah, bukan rempah-rempah sih, kayak ada sedikit tulang-tulang gerinjel gitu loh, dan rasa kuahnya itu nampol abis. Buat kalian yang pecinta pedas, asin dan gurih, ini cocok banget buat nemenin kalian kalau ngambil di malam hari. Nah, buat kisaran harganya ini sekitar mulai dari 15.000 sampai dengan 30.000. Masih lumayan terjangkau lah ya. Nah, dan isiannya juga beragam variannya. Ada dari cuangki, tahu, bakso aci, pilus, otak-otak, kerupuk, pangsit, dan segala macam. Oke, sekarang lanjut yang ketiga. Tadi kita udah nyontop makanan nih. Sekarang harus ada minumannya dong. Ini minuman saya beli dari Maidong. Saya pesan yang rasa green tea dengan toppingnya topping bubble dan jelly. Langsung aja dicoba. Ini green tea-nya, rasa green tea-nya tuh nggak strong banget, jadi kadang kan ada minuman green tea tuh kerasa banget kayak daunnya itu masih kayak terasa banget, tapi ini enggak. Dan bobanya empuk banget. Bobanya empuk, nggak terlalu manis, nggak hambar juga, jadi cocok banget sama rasa green tea-nya. Jadi teman-teman, saya reviewnya dari ketiga makanan ini. Kira-kira ada nggak sih makanan favorit kalian atau yang paling sering kalian makan?